Tapi yang akan ikut konklav nantinya Yang akan ikut konklav hanya berapa, Romo? hanya 135 kardinal dari seluruh dunia yang kalau saya baca itu ada 2 yang sudah menyatakan tidak akan ikut karena alasan sakit. Karena alasan sakit, itu kardinal dari Bosnia Herzegovina dan juga kardinal dari Spanyol. Memang mereka sakit, memang kalau tidak bisa ya memang mereka minta untuk tidak bisa ikut. Tapi yang lain yang kalau tidak terhalang memang harus hadir untuk mengikuti. Syaratnya ialah di bawah usia 80 tahun. Yang boleh mengikuti konklav itu ya? Ya. Oke. Romo bisa dijelaskan ke teman-teman Liputan 6, apa sih konklav itu? Konklav adalah salah satu tahap paling penting dalam gereja yang dilakukan untuk memilih seorang paus. Konklave, yang klaves yang artinya bersama dan kunci. Jadi memang ya masuk dan dikunci di dalam satu ruangan tertentu, diisolasi. Jadi memang para kardinal yang kardinal electors namanya ya, yang punya hak pilih, mereka akan berdoa dan memilih seorang paus. Itu yang disebut dengan konklav. Seperti itu. 130 orang tadi 130 ya? Yang harusnya 135, lalu mungkin 2 tidak hadir jadi 133. Oke. Tadi memang Romo sudah menjelaskan siapa yang akan memimpin konklav tadi ya. Ada Kardinal Camerlengo, juga siapa-siapa saja yang boleh ikut dalam konklav. Ada kurang lebih 135 kardinal dari seluruh dunia. Apa-apa saja mungkin syarat-syarat di luar itu, Romo? Apakah ada syarat-syarat yang lebih khusus atau hanya itu saja? Syarat utama hanya itu sebenarnya. Kardinal yang punya hak pilih, yaitu mereka yang di bawah usia 80. Usia 80. Nah, Romo, kira-kira bagaimana sih proses voting dalam konklav ini? Pengambilan suara, skemanya mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Liputan 6. Iya, jadi pertama-tama memang satu akan diadakan dengan misa pro eligendo papa ya. Pro eligendo papa itu misa untuk memilih paus yang tadi sudah dikatakan akan dimulai setelah hari ke-15 dan tidak lebih dari hari ke-20, itu sudah harus dimulai. Nah, misa pro eligendo berarti menandakan konklav akan dimulai. Nah, untuk kapannya kita belum tahu, belum ditentukan. Lalu prosesnya memang mereka semua para kardinal pertama-tama dalam tahap-tahap ini mereka sudah berkumpul, ada apa istilahnya kongregasi umum, pertemuan umum kardinal sudah hampir keempat. Mereka akan diminta untuk pertama-tama membaca aturan. Membaca aturan dulu, aturan-aturannya ada. Nah, nanti kalau sudah masuk dalam proses, karena semua terkunci ya, masing-masing punya hak pilih. Satu, mereka harus disumpah, mereka harus bersumpah. Jadi konklav itu sifatnya rahasia, baik selama konklav maupun setelah konklav. Jadi setelah konklav pun kita nggak bisa tanya nih, misalnya karena kita tahu Kardinal Sohario, misalnya itu Bapak Kardinal kira-kira kemarin hasilnya bagaimana? Nggak bisa, karena mereka sudah bersumpah sebelum dan setelah itu tetap harus rahasia kecuali ada diizinkan oleh paus yang terpilih untuk memberitahukan. Nah itu. Nah prosesnya bagaimana? Hari pertama setelah konklav itu dimulai akan diadakan satu pemungutan suara. Hari pertama satu pemungutan suara. Jadi pemungutan suaranya itu bagaimana akan dibagikan. Nah, nanti dari antara kardinal itu akan dibagi 3 kelompok, akan dipilih 9 orang yang bertugas ya. Yang bertugas satu untuk menghitung, membagi, lalu juga merevisi atau mengevaluasi, lalu juga ada yang membantu orang sakit. Jadi di antara 9 orang itu orang-orang yang istilahnya membantu jalannya konklav. Nah, para paus akan diberikan satu kertas pemungutan suara, lalu mereka akan menulis. Mereka akan menulis siapa. Jadi setiap paus hanya sebelum memulai itu nanti ada ahli-ahli gereja, orang-orang yang diminta, yang di bidang eklesiologis, mereka akan diminta untuk menjelaskan dulu gambaran dunia saat ini itu apa, tantangan dunia saat ini itu apa, lalu kebutuhannya seperti apa, gereja membutuhkan pemimpin atau sosok seperti apa, baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain. Jadi secara global. Dari situ baru setelah itu semua akan jadi sebelum dimulai
seremoniarius atau yang membantu itu akan mengucapkan istilah Latin yang namanya extra omnes. Extra omnes itu artinya semuanya keluar dan dikunci. Jadi memang ya extra omnes berarti itu tanda bahwa konklav sudah dimulai. Jadi hanya kardinal di dalam kapel Sistine, ya, Sistine Chapel itu. Nah, mereka ada di dalam situ. Ketika extra omnes, maka pintu dikunci dari luar dan dari dalam. Itu tanda bahwa konklav dimulai. Lalu mereka akan memilih satu. Akan memilihnya lewat apa? Meditasi, berdoa, mengucapkan doa. Lalu sebelum mulai mereka akan perarakan, masuk dengan diiringi oleh lagu Veni Creator yang artinya datanglah ya Roh Kudus, meminta Roh Kudus untuk berkarya dalam diri mereka untuk memilih paus yang baru. Lalu setelah memilih, dikumpulkan satu-satu, maju, bersumpah juga, dan dihitung. Kalau sudah memenuhi quorum 2/3. 2/3 suara. 2/3 suara berarti kira-kira ya 89 ya. 89 dari itu maka asap putih akan keluar. Iya, akan keluar. Kalau belum maka asap hitam. Itu. Jadi memang karena mereka terisolasi dari dunia luar secara media sosial, komunikasi dan lain, bahkan nggak boleh ngobrol dengan siapapun. Itu benar-benar fokus untuk melihat atau mungkin menelisik siapa yang akan dipilih oleh masing-masing kardinal begitu ya.